Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Mikey Entertain. Seperti prediksi kita kemarin teman-teman, bahwa kemarin gue udah ngebahas ya tentang yaitu pergerakan dari Bitcoin, dimana teman-teman bisa lihat ya, gue udah ngepin nuts yaitu pada tanggal 16 Maret atau kemarin ya, 3 hari yang lalu. Di situ gue entry ya, yaitu tentang Bitcoin. Gue entry di area 84.428 dan harga saat itu ya yaitu 82.697, dan untuk updatean sekarang ya itu di harga 81 ribuan teman-teman, yang artinya gue kurang lebih sekitar mendapatkan profit hingga 250%-an. Lalu kenapa kok gue ngebahas tentang Bitcoin lagi? Bagaimana fasenya? Apakah dia akan lanjut tren bearish atau malah sebaliknya yaitu tren bulls? Seperti biasa, simak video ini selengkapnya. Kemarin gue udah ngebahas tentang pergerakan Bitcoin ya. Gue ucapin bahwa selamat buat teman-teman yang udah melakukan sebuah trading futures ya, yaitu tentang Bitcoin. Gue mengatakan di situ bahwa kalau kalian ingin entry, kalian bisa entry di area 80k kalau misalnya kalian ingin melakukan sebuah buy. Tetapi gue juga memberitahukan juga di video itu bahwa untuk stop loss di area 79k. Nah, gue juga udah ngebahas juga di video itu juga teman-teman ya, di video kemarin tentang PP Coin, Shiba Inu, Baby Dogecoin ya teman-teman ya. Untuk kalian kalau bisa teman-teman, yaitu jangan melakukan buy besar-besaran di area saat ini teman-teman. Karena gue udah mengatakan bahwa Bitcoin itu dia harus menyentuh di area 86,5k ya teman-teman ya, atau 86.500-an ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin melakukan sebuah trading ya di area sini teman-teman, yaitu di areanya Bitcoin teman. Kenapa? Karena saat ini posisi Bitcoin ya, kalau kita menghitung pakai Fibonacci teman-teman di 0,5, maka akan ketemu bahwa Bitcoin itu dia akan reversal kembali itu saat dia menyentuh ya teman-teman ya, menyentuh ke area 86.500 itu minimal teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dia tiba-tiba kembali lagi katakanlah turun teman-teman di area 86.500, 86.800, terus tiba-tiba dia ngedam lagi, artinya akan koreksi berlanjut atau trend bearish berlanjut hingga mungkin teman-teman maybe itu di area 70k. Nah, ini yang gua bahas kemarin di video gua sebelumnya, kalian bisa klik aja di kolom komentar bagaimana gue mengatakan bahwa Bitcoin itu bisa ke area 70k. Tetapi teman-teman, hal itu nggak mudah ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui sebelum Bitcoin ya katanya maybe ya ke area 70k. Itu juga gue dapat info-info dari analis dari luar teman-teman terkait tentang Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat lagi, perhatikan teman bahwa banyak banget yang entry Bitcoin teman ya di area sini teman-teman melakukan sebuah short teman, dimana dia melakukan tekanan jual yaitu sebanyak kurang lebih sekitar 430 juta dolar teman-teman. Dan yang menariknya lagi ya teman-teman ya, yang menariknya lagi menurut gua banyak banget orang yang mencoba melikuidasi di area 80k ini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini area 81.000 ya di sini, dan saat ini pergerakannya akan mengarah ke 80k teman-teman, 80k kembali. Nah, di sini adalah poinnya teman-teman. Jika Bitcoin yang gue bilang tadi ya, yaitu di area 79k aja teman-teman ya, udah kena gitu, maka kemungkinan teman-teman yaitu Bitcoin dia bisa benar-benar ke zona yaitu di area mungkin ya teman-teman 72 sampai 73k. Dan di situ teman-teman kalian bisa melakukan sebuah buy yang menurut gua lebih besar ya teman-teman ya dibandingkan saat ini. Tetapi kalau untuk saat ini teman-teman kalian bisa melakukan sebuah pembelian ya teman-teman ya di area 80k ini teman-teman, atau di area 79k, tetapi dengan buy cicil teman-teman ya. Karena posisi sekarang benar-benar market lagi keadaan yang tekanan jualnya itu lebih besar dan ketimbang tekanan untuk membelinya teman-teman. Nah, itu adalah analisa pribadi gue teman-teman. Selanjutnya bagaimana dengan pergerakan PP Coin Bang, yang kita udah pernah bahas ya bahwa PP Coin itu akan turun teman-teman. Dimana gue udah mengatakan Bitcoin kita udah bahas di area 84.500 teman-teman ya. Dan disitu gue bilang bahwa Bitcoin kemungkinan besar yaitu turun dibandingkan naik teman-teman. Yang penting adalah konfirmasi pembelian ya di atas 86.500 baru kalian bisa beli
PP Coin lagi teman-teman, yaitu dengan buy chill. Dan untuk saat ini kalian bisa lihat ya pergerakan dari PP Coin teman-teman. Ini benar-benar gila-gilaan ya teman-teman ya, penurunannya udah sampai 7% dalam satu hari ini. Dan ini yang membuat sebuah PP Coin ya, yang dimana kita tahu bahwa banyak mayoritas dan juga komunitas yang kuat di PP ternyata juga tumbang teman-teman. Dan ini nggak hanya PP aja teman-teman ya, banyak juga market-market meme coin yang benar-benar tumbang teman-teman ya, karena pergerakan dari si Bitcoin yang memang benar-benar udah gue bilang akan melakukan sebuah penurunan koreksi. Dan kalau kalian ingin melakukan sebuah trading futures, saran gue di area 80 sampai 81k baru kalian bisa entry teman-teman untuk melakukan sebuah trading futures. Dan untuk kalian yang udah dapetin profit ya, misalnya store kayak kemarin yang gue bilang itu, maka kalian bisa take profit teman-teman. Seperti gua tadi ya, itu bisa sampai 174%. Kalian bisa take yaitu 50% ya. Setelah itu sisanya kalian bisa tunggu aja apakah benar Bitcoin itu akan turun yaitu sampai ke area mungkin 72 sampai 73k. Nah, kalau kita lihat tadi kan nggak hanya PP Coin ya, seperti hanya Pi juga tuh 1,12 dolar, terus juga Solana aja bahkan sampai 124 dolar. Gue inget banget Solana sampai hampir 300 ya. Gila, sekarang sampai 124 dolar. Oke, selain daripada penurunan juga teman-teman ya, ternyata Bank of Korea atau Korea Selatan itu dia menolak Bitcoin sebagai aset cadangan. Bank of Korea telah mengkonfirmasi bahwa Bitcoin tidak akan dimasukkan dalam cadangan devisa mereka. Itu berarti ekonomi besar lainnya setelah Swiss dan Uni Eropa telah menolak kripto sebagai aset cadangan. Dan ini adalah alasannya teman-teman. Nah, ini yang membuat sebuah aset kripto teman-teman ya, itu dia langsung koreksi teman-teman. Tetapi sampai kapan koreksinya? Yaitu kita lihat aja teman-teman ya, kalau misalnya kalian main spot lebih enak dibandingkan dengan main futures teman-teman. Kalau di spot kalian bisa mengambil mungkin di area 73k Bitcoin, baru kalian bisa beli koin-koin kalian seperti halnya PP ya mungkin, atau kalian membeli Shiba ya untuk beli lebih banyak teman-teman, yang dimana nanti kalau misalnya dia reversal kembali ke bulls, maka teman-teman udah menutupi minus kalian gitu. Well, we delivered on the president's promises that he made on the campaign trail. The president was adamant about creating the SBR. We wanted to make sure that we did it right in a way. Perlu khawatir juga teman-teman, menurut Direktur Eksekutif Aset Digital dari Presiden AS yaitu Donald Trump, pemerintah sedang mendiskusikan perolehan lebih banyak Bitcoin dengan cara yang netral terhadap anggaran. Bohines, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, mengatakan bahwa pemerintah menginginkan sebanyak Bitcoin yang bisa mereka dapatkan. Dan hal itu telah juga membuat Bitcoin naik ya teman-teman ya, dari area 81k menjadi area 82k. Akan tetapi teman-teman yang ingin menginvestasikan, saran gue gitu tunggu market membaik teman-teman. Karena kita lihat ya saat ini yaitu dolar Amerika Serikat turun hingga 4,7% tahun 2025 ini. Faktor penyebab penurunan dolar Amerika Serikat itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah tarif yang dikenakan oleh Donald Trump kepada negara-negara. Memang ini membuat dolar menguat teman-teman, tetapi ketidakpastian ini seputar kebijakan perdagangan malah justru melemahkan kepercayaan terhadap ekonomi Amerika Serikat teman-teman. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi global, ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh 2,7% pada tahun 2025 ini teman-teman. Walaupun saat ini dolar itu melemah teman-teman secara substansial, tetapi risiko penurunan lebih lanjut atau pemulihan tetap ada teman-teman. Nah, volatilitas pasar mata uang kemungkinan akan berlanjut seiring perbedaan kinerja ekonomi utama dalam beberapa bulan mendatang. Dan tentunya, teman-teman, kebijakan bank sentral dan juga perkembangan geopolitik akan menjadi penentu tren mata uang global untuk sisa tahun 2025. Dan ini teman-teman bisa baca di Watcher Guru teman-teman. Dan gue berharap teman-teman ya, data ini teman-teman, walaupun kita tahu bahwa volatilitas dari sebuah investasi teman-teman itu memang tren turun, tapi gue yakin teman-teman dari eksekutif Trump aja teman-teman, dia tetap ingin borong Bitcoin teman-teman, walaupun ya mungkin dia borong Bitcoinnya tunggu Bitcoin benar-benar harga
titik terendahnya seperti area 80, 70, maybe seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin beli secara langsung sekarang, jangan all in teman-teman, karena posisi market memang lagi volatil banget teman-teman, dan lebih cenderung ke arah tren bearish dibandingkan tren bulls. Tetapi itu balik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman lihat bahwa Bitcoin udah di atas 86.500 atau 87, teman-teman bisa lah untuk melakukan sebuah buy, yaitu secara cicil teman-teman. Tujuannya adalah supaya kalian bisa meringankan kerugian kalian, misalnya kalian membelinya di area pucuk atau membeli PP coin di area pucuk teman-teman.